Jadi gue merasa bahwa di marketing atau di marketing communication itu passion gue pakai. Campaign yang mau gue remake itu sebenarnya pernah dulu ada Tokopedia, judulnya Jalanin Aja Dulu. Warga bumi sekalian, selamat datang di acara podcast Buka Kartu by Motion Pay. Terima kasih dukungannya selama ini. Kita udah menelurkan beberapa episode yang keren-keren pastinya. Episode kali ini lebih keren lagi. Di acara podcast Buka Kartu ini adalah kita mengundang beberapa narasumber-narasumber yang reputable. Dan kita menanyai rahasia-rahasia, kita buka kartunya dia, di industrinya dia, apa aja sih yang dia ketahui terhadap industri yang dia ekspertis itu. Jadi harapannya buat para penonton, mungkin bisa mengambil pengalaman, bisa mengambil knowledge dari narasumber-narasumber yang kita undang. Langsung aja kita lanjut ke episode terbaru dari kita, yaitu episode ketiga dari Buka Kartu. Kita akan mengundang narasumber yang gak cuma jago bikin konten yang estetik, tapi juga jago bikin ide-ide kreatif dan relevan. Langsung aja kita undang masuk ke podcast Buka Kartu Bapak Jade Irvianta. Apa kabar? Baik. Bapak Jade Irvianta. Enaknya Bapak, Om, Mas, Beb apa aja kali. Apa? Beb. Beb. Ouch. Beb, gimana nih Beb? Kabarnya gimana nih Beb? Nggak. Baik. Ya kita go with the flow aja ya. Oke. Mas Jade. Sekarang lagi sibuk ngapain aja nih? Sibuk macem-macem, bikin TVC ya. Sekarang bikin TVC pakai AI. Oke. Ada beberapa project. Terus kemudian kita juga lagi mengakselerasi AI di perusahaan. Ngajar juga. Buat yang belum tahu, Bapak Jade Irvianta ini adalah Head of Markom di MNC Financial Services, betul? Ya, betul. Oke. Sekarang tadi lagi sibuk ngurusin AI. Tadi ngomongin AI ya. Tapi sebenarnya pekerjaan Markom tuh ngapain aja sih? Sesibuk apa sih Markom tuh sebenarnya? Markom tuh kayak kerjaan yang gak kelihatan sebenarnya. Karena kan kita ngomongin marketing, communication itu kan sebenarnya kan balik aja dulu. Maksudnya kalau market itu kan pasar ya. Pasar tuh kan semua punya kalau kita ke pasar, iya jelas kalau di pasar basah sekarang kan ada yang jualan sayur, jualan ikan, macam-macam tuh. Cuma masalahnya adalah kalau ada 2 atau 3 tukang sayur. Nah, tuh gimana tuh? Ada kompetisi tuh. Ada kompetisi. Itu kenapa kita butuh marketing communication untuk membuat pembedaan, untuk membuat pembeda. Gitu. Caranya gimana? Ya dengan marketing communication, dengan narasi, dengan bikin storytelling. Gitu, dengan bikin branding yang proper dan sesuai sama target segmennya. Tadi analoginya kan pasar tradisional, sedangkan kalau di dunia yang sekarang nih realitanya itu kan di antara perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Artinya gimana caranya menjadi pembeda di antara perusahaan-perusahaan lainnya, itu tanggung jawabnya besar banget dong, Mas Jade. Besar, lumayan besar. Udah berapa lama di industri Markom ini? Udah lama lah. Saya tuh sebenarnya di mana-mana, maksudnya memang dari awal kerja emang berada di promosi ya, which is adalah marketing communication kan. Jadi total kerja tuh sekarang kayak 25 tahun. Tua ya. Ini mah expert sih, udah susah sih, ini sepuh sih, suhu sih ya. Tapi masih inget nggak pertama kalinya kenapa lo nyemplung di dunia Markom, kayak ini bidang gue? Gue punya fascination tersendiri terhadap psikologi. Oke. Ya, jadi marketing itu kan berhubungan sama psikologi ya. Karena lo kalau bisa ngerubah behaviornya manusia, ngerubah kebiasaan-kebiasaan manusia gitu kan. Jadi gue merasa bahwa di marketing
atau di marketing communication itu passion gue kepake. Bernarasi, berstorytelling gitu kan, baik melalui visual maupun redaksi gitu ya, cerita segala macam gitu. Iya, dan yang keren adalah manusia itu tiap generasi berubah kan, pola pikirnya, kebiasaannya juga berubah gitu. Jadi di marketing communication walaupun 25 tahun, itu upgrade skillnya kayak tiap 2 tahun atau bahkan tiap tahun tuh berubah. Berubahnya kenceng juga. Kenceng banget. Oke. Kenceng banget. Jadi kalau lo nggak kuat untuk belajar terus, sebaiknya jangan masuk di Markom. Berat nih. Ini bener nih, tanggung jawabnya berat banget nih Markom nih. Tapi gue mau coba analogin, kalau misalkan kayak game gitu ya, bidang lu, karir lu nih lagi main game nih ceritanya. Lu sekarang tuh di level berapa bro sebenarnya? Apa lu udah tamat gitu di Markom, atau lu lagi ngadepin final boss, atau lu lagi ngadepin apa bos yang kayak gimana gitu loh? Oke, di marketing communication tiap kayak tadi gue bilang ya, tiap setahun atau 2 tahun sekali itu kan berubah-berubah ya. Cara orang berpromosi, cara orang bernarasi tentang brandnya atau produknya itu kan berubah-berubah kan. Jadi gue merasa tiap kali ada perubahan, gue harus start dari nol. Misalnya tadi kayak udah mau dan 1 nih, tiba-tiba berubah. Ya udah gue harus jadi Q4 lagi, jadi 0 lagi. Turun lagi. Iya. Karena ada perubahan zaman itu, karena ada perubahan relevansi, terus perubahan generasi itu kan cara berpikir manusia kan berbeda. Behaviornya berubah gitu. Jadi sedangkan mereka adalah target segmennya kita kan. Oke. Jadi cara ngomongnya atau cara bicaranya kan berbeda terus juga kan gitu. Jadi memang dia harus di upscale terus sih. Apa yang terkini nih yang lagi lu pelajarin banget gitu loh? Tadi lu sempet ngomong AI, seberapa dalam gitu AI yang impactful ke dunia marketing communication? Utamanya dari sisi narasi atau storytelling. Gini, kalau di dalam marketing communication itu lu bukan cuma ngurusin placement promonya, strategiknya doang, terus ngomongin analisanya gitu kan. Lu juga harus bisa meng-crafting ide atau meng-crafting konten-kontennya gitu kan secara visual. Nah, secara visual kalau zaman dulu itu kita bikin misalnya TVC, sekarang mungkin udah nggak relevan lagi TVC, cuma TVC udah nggak relevan lagi? Masih, cuma penetrasinya berkurang. Oke, karena Gitu. banyak channel-channel baru yang bermunculan gitu kali ya? Di YouTube maksudnya kan? Di digital, iya betul. Jadi dulu orang TVC itu pasti untuk broadcast quality, untuk TV gitu kan. Cuma sekarang kan yang nonton TV kan bokap, nyokap, sama nenek paling ya. Terus? Jadi sekarang juga bikin konten-konten tuh untuk sosial media ataupun untuk YouTube lah gitu ya. Kalau zaman dulu nih ya bikin TVC itu lo bisa kayak involve 20-30 orang. Mungkin ada kameramennya, ada 3, ada art directornya, ada gaffernya, ada macam-macam gitu. Sekarang lu practically cuma butuh 2 orang untuk yang bikin copywritingnya sama yang prompting. Berarti cukup 2 orang udah bisa ngasilin yang kualitas bagus gitu. Kualitas bagus. Sama lu perlu AI credits ya biasanya ya. AI credits Ya. Masa cuma 2 doang ya kan? Karena nggak ada yang gratis di AI itu, nggak ada yang gratis. Zaman dulu tuh kayak 500 juta bikin TVC itu kecil banget. Oke. Kecil banget. Oke, lu bandingin dengan cost bikin TVC 500 juta dengan 500 juta menggunakan AI, berapa banyak kredit yang bisa lu hasilkan? Banyak banget. Sekarang 5 juta aja lu mungkin bisa create 5-10 TVC dengan quality yang tinggi ya. 30-60 detik. Berarti emang disruptif ya AI itu ya? Sangat. Nih, cuma dari pantauan kita olahraga emang kenceng Om. Emang terlihat lebih muda daripada umurnya sih gitu kan? Kenceng Om. Umur lu berapa? 42, 43. 47. 47, udah nyaris masa sih? Mau gocap ya? 3 tahun lagi gocap. Nggak kelihatan sih bro. Iya. Apa resep tips and trick? Ya kan? Katanya gara-gara olahraganya kenceng. Olahraganya apa Om? Olahraganya macam-macam sih. Minimal 3 kali dalam seminggu itu gym. Itu gym. Terus kemudian di weekend karena sekarang lagi doyan padel jadi Iya. Kardionya di padel. Gitu. Tadinya asik lari sih. cuma kayak udahlah udah Capek tua ya? gitu. Capek ya? Iya. Kita langsung masuk aja nih di acara buka kartu di main topiknya ya Pak. Ya. Bisa ada 5 kartu, mau buka kartu yang mana dulu? Gini, ini filosofi nih. Gue
cukup ambisius untuk menjadi orang nomor satu Oke. dimanapun gue berada, tapi gue nggak mau jadi orang paling belakang. Jadi gue maunya di 3 lah. 3 di tengah-tengah dulu, tolong dibuka nomor 3. Ini pertanyaan nomor 3. Ada campaign yang mau lu remake nggak? Entah karena busuk, buset, atau udah keren, dibikin lebih amazing. Gini, campaign yang mau gue remake itu sebenarnya pernah dulu ada Tokopedia, judulnya jalanin aja dulu. Menurut gue terlalu generik ya, terlalu general gitu. Jalanin aja dulu kayak, ya mungkin itu juga sih, mungkin mereka mau diomongin supaya lebih general, supaya lebih relate. Cuma untuk Tokopedia yang bisnisnya adalah e-commerce, itu kayak nggak kena gitu kalau menurut gue. Jalanin aja dulu gitu, kayak apa sih, naik gunung juga jalanin aja dulu gitu. Gue coba kontra ya, ceritanya kontra Iya, kan. boleh. Kan maksudnya kan supaya gini kan, jalanin aja dulu, kayak dia kan pengen encourage UMKM buat mulai gitu kan, buat mulai bikin toko online di tempat dia. Jalanin aja dulu gitu. Resultnya belakangan gitu kan. Itu kan istilahnya yang mau dia sasar gitu. Nah, cuman kalau misalkan kurang kena, kenapa nggak kena? Itu kan Iya, kena exactly my banget question. dong. Kenapa jalanin aja dulu? Maksudnya lo mau jalanin apa-apa kan juga harus ada di plan tuh. Oh iya, harusnya. Menurut gue ya. Oh, maksud lo jadinya nggak cuman jalanin, tapi dipikirin, dieksekusi gitu Iya, dulu, gitu ya kan? loh. Maksudnya pasti ada copywriting yang lebih targeted gitu. Memang ya tentu lo harus jalan gitu. Cuma jangan jalanin aja dulu gitu. Maksudnya gara-gara itu berapa banyak juga yang nggak berhasil kan? Bener, karena nggak mateng, langsung main jalan aja. Ya. Mungkin itu yang terjadi. Ini poinnya. Jalanin Iya, aja jalan dulu. aja dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tadi udah buka kartu 3, sekarang masih sisa 4 kartu lagi. Silakan Oke, diberi. karena gue sekarang udah di tengah, sekarang gue mau ke 1. Wus, 1. Buka. Kalau karya lo adalah sebuah brand, lo namain apa dan kenapa? Gitu. Oke, mungkin gue nggak akan langsung jawab brandnya apa ya. Gue akan ngomong secara brand archetypes. Lo tahu kan brand archetypes tuh ya? Maksudnya ada macam-macam gitu kan. Dijelasin nih nanti editor. Tolong Brand archetypes tuh ini. tolong dikasih. Nih, ini maksudnya ini. Nah, kalau gue tuh mungkin sebagai brand itu gue kayak caregiver. Caregiver. Kalau di brand itu kayak Johnson & Johnson, Sweet Sal gitu. Dia caring, dia Oh, oke. caregiver, dia Nurturing gitu ya. nurturing, dia melindungi, dia mengobati pada saat yang bersamaan, kayak gitu-gitu sih. Cuma maksudnya baik gue sebagai pimpinan misalnya atau gue sebagai seorang Leader. brand, gue sukanya yang ke situ tuh. Jadi maksudnya kalau gue diminta untuk handle suatu brand, kenapa nggak kita pakainya caranya caregiver gitu. Jadi lo empowering people by apa? Dengan konten gitu kan. Lo ngasih tahu edukasi, lo ngasih tahu macem-macem kayak gitu. Dengan begitu lo nama brandnya lo cukup reputable kan, karena lo memberikan sesuatu sebelum lo take things. Gitu sih. Caregiver ya. Iya. Tagline-nya? Ada tagline nggak? Tagline-nya nggak ada ya. Lanjut, kita buka kartu yang ketiga nih Om. 1 udah, 3 udah, tinggal 2, 4, 5. 2. Oke, ini kita udah pernah bahas sebelumnya. Tadi kita udah pernah bahas soal AI ya. Cuman di sini mungkin sekarang kan dunia markom udah makin gila. Ya. Ada AI, tadi udah kita bahas AI, ternyata lu punya pengetahuan yang lumayan deep di AI itu. Terus ada TikTok, terus ada micro content. Mungkin micro content tuh kayak drama series yang suka berseliweran tuh. Pendek ya. Kayak film-film pendek Cina gitu ya. Terus menurut lo, skill apa yang nggak boleh hilang walaupun tren itu berubah? Nah, berarti tadi udah bahas soal tren tuh akan selalu berubah supaya lo tetap relevan gitu. Storytelling. Oh, menarik. Storytelling yang kayak gimana? Gini, brand itu nggak ubahnya sama manusia. Maksudnya brand itu punya persona kan. Jadi untuk menceritakan siapa lo, supaya orang bisa melihat bahwa lo itu orang yang cukup capable misalnya gitu kan, lo harus bikin proof gitu kan, harus bikin bukti-bukti banyak gitu kan. Nah sama di brand juga sama begitu sih. Jadi dan untuk ngasih tahu itu skill storytelling lo harus ngerti, karena storytelling itu nggak necessarily
cerita cerita gitu. langsung begitu loh, tapi juga bisa dengan bukti-bukti ya, maksudnya lo bikin acara di mana dengan personanya, brandnya siapa gitu kan, kayak gitu loh. Jadi misalnya gue punya brand olahraga, ya gue sebagai sales misalnya atau sebagai orang marketing mestinya gue pakai pakaiannya kayak olahragawan gitu loh. Nanti kalau misalnya gue mau punya event acara misalnya, ya gue di tempat-tempat acara yang olahraga oriented, bukannya di tempat-tempat yang Makanan gitu. atau Makanannya kayak pun juga gitu, mungkin gitu. harus makanan yang sehat gitu kan. Iya betul, kayak gitu sih. Berarti yang nggak boleh hilang adalah storytelling. Cara lu storytelling, sama ada namanya kali proses. Jadi di situ mempelajari proses berkreatif gimana, dari critical thinkingnya, gimana lu bisa meng-collide yang terjadi di luar, tapi lu punya konsep sendiri, apakah ini akan menjadi relevan atau enggak. Gitu loh. Tergantung pada segmen yang lo akan sasar. Karena marketing communication atau marketing, semuanya itu bergerak berdasarkan target yang lo sasar. Ngerti. Semuanya harus ke sana. Tapi kalau misalkan itu kan artinya harus belajar storytelling kan. Untuk orang-orang yang masih belum paham nih gimana caranya bikin storytelling yang cocok, itu ada kerangkanya nggak atau ada caranya nggak, hacknya gitu loh? Sebenarnya gue nggak percaya bahwa storytelling itu harus dipelajari sih, karena begitu lo lahir pun lo udah dikasih story sama ibu bapak lo, dan lo udah terbiasa sama storytelling. Lo udah kasih tahu kenapa nama lo Rizky Renaldo gitu. Rizky. Supaya banyak Rizky-nya, banyak macam-macam gitu kan. Kenapa gue namanya Jade gitu? Karena Batu Jade. bukan. Bukan Batu Jade. Bukan. Karena nyokap gue suka sama Jagger. Jadi ada anaknya Jagger namanya Jade Jagger. Jadi perempuan tapi. Begitu lahir, karena gue ngefans nih sama Mick Jagger, gue namanya Jade. Harapannya apa ya? Mungkin supaya gue jadi rockstar ya, walaupun sekarang gue jadi anak narkom. Gitu. Tetap rockstar sih bentukannya sih, tetap Gitu. rockstar sih. Tapi maksudnya lo udah tahu storytelling, lo pun juga udah bisa memframing diri lo sebagai apa di depan calon pacar lo dulu misalnya. Lo memframing lo persona yang seperti apa di depan gue dengan menceritakan tentang lo, itu adalah storytelling. Itu skill yang menurut gue tetap harus tumbuh subur dan harus bisa terus disiram gitu loh. Nanti begitu dari lo perspektif dari diri sendiri ke brand atau ke produk, masih relevan. Masih relevan. Artinya storytelling tuh bukan skill yang bisa dipelajarin, tapi emang udah ada di diri lu, udah melekat di diri lu dari lu lahir sampai sekarang gitu kan. Betul. Mirip-mirip kayak personal branding juga ya berarti ya? Oh sangat ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Betul. Kita langsung lanjut nih, mungkin akan ada pertanyaan soal personal branding di pertanyaan berikutnya. Coba kita buka 4 atau 5? 4-5. Hah? Dua-duanya langsung? 4 habis itu 5. Oh, oke. Wow, balik ke 10 tahun yang lalu, mau ngomong apa kejadian versi itu? Ini kalau ada mesin waktu ceritanya, gimana Om? Kalau gue mau ngomong apa ya, kayak gue bakal, kalau gue bisa balik, gue akan bilang untuk cuma 10 tahun ya. Sekarang kan gue juga lagi ngulik-ngulik saham gitu ya, jadi mungkin kalau yang kayak sekarang lagi gede gitu, mungkin 10 tahun yang lalu gue akan bilang, udah lo spend duit sekian lah untuk beli saham gitu, supaya nanti gue tumbuh lebih besar lagi, jadi tajir gitu loh. Oh iya benar. Artinya ini message buat teman-teman yang nonton juga. Jadi jangan ngeluarin uang sembarangan gitu kan intinya kan. Jangan ngeluarin uang sembarangan. Ya lu jangan buat konsumtif aja gitu kan, tapi investasi ke hal-hal yang kayak saham, tapi harus ngerti dulu ya, gitu kan sebelumnya kan. Karena kan kalau 10 tahun lu sekarang udah ngerti ya kan nilainya berapa sekarang. Jadi jangan asal juga gitu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan kelima. Dar, siapa inspirasi terbesar lo dalam berkarya? Ini kayak who am I inspired to be gitu. Iya, Steve Jobs gitu misalkan. Iya, tapi Jobs, iya dia pahlawan gue. Cuma kayak ngomong sekarang sama anak-anak, kayaknya nggak ada yang tahu Steve Jobs ya. Iya, Jobs sih utama. Dia selalu menjadi tokoh yang menurut gue, yang gue pick up lah gitu ya secara
Mannerismnya ya terakhir-terakhir lah. Kalau di awal-awal kan dia terlalu megalomaniak ya. Oh, terlalu idealis. Si paling idealis. biasa, si paling bisa gitu-gitu loh. Gue ngerti kok gitu. Paling ngerti banget. Tapi sejak dia balik lagi di Apple, setelah dipecat, baru dia menjadi orang yang gue pikir kayaknya gue mau jadi orang kayak gini gitu. Sama mungkin agak out of topic, cuma gue juga terinspirasi sangat besar sama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Iya, karena dia bukan cuma pelukis. Kayak lu taunya dia sebagai apa sih? Artisan sih, kalau gue taunya kayak bikin sketch pesawat gitu-gitu loh. Kalau gue sih nonton ini, main game Assassin's Creed. Di situ ada Leonardo da Vinci kan. Leonardo da Vinci itu tempatnya gue kalau mau beli senjata sama dia. Jadi kalau senjata yang aneh-aneh tuh ke dia gitu loh. Dia yang nge-create, dia yang nge-curate. Di situ otak gue tahu Leonardo da Vinci. Ya, betul. Cuma maksudnya sedunia tuh taunya dia pelukis kan. Pelukis awalnya. Iya. Banyak yang tahu bahwa dia juga ahli militer. Contohnya itu tadi. Jadi parasut yang sekarang untuk terjun itu basically pertama kali dia bikin sketch ya, walaupun waktu itu masih pakai kayu-kayu lah gitu ya. Terus kemudian tank misalnya gitu. Tank dari Leonardo da Vinci. Dia sketch. Terus semi otomatis yang sekali tembak pelatuk bisa berapa kali peluru itu juga dari yang dia. gitu. Iya. Tapi waktu zaman itu panah kali ya. Zaman itu udah ada pistol cuma sekali dan masih harus gitu. Di ini bubuk mesiu. Iya, cuma dia bikin mekanismenya di mana sekali dia tarik pelatuk ada barrel ini ada 10 semuanya nembakin dar gitu. Saya bantu itu. Jadi waktu itu emang artis itu atau seniman itu kayak semuanya hampir dia ketahui gitu loh. Sama termasuk kalau misalnya lu tahu di biologi sekarang gitu ya, otot segala macam ini masih perdebatan antara Leonardo atau Michelangelo. Cuma gue percaya karena dia hero gue percaya dia yang lu punya subjektivitas ke Leonardo da Vinci. Da Vinci. Jadi dia terkenal sama suka beli mayat gitu, terus dia beli mayat. Dia beli mayat untuk diotopsi, dibelah-belah gitu, diliatin otot, misalnya otot lengannya itu ini larinya kemana itu urat-urat yang sekarang kita lihat di buku biologi itu basicnya dari dia. Baru tahu gue nih. Gitu. Jadi kedokteran juga. Artinya dia bukan sekedar pelukis aja dong, tapi hampir di semua bidang. Iya, betul. Kayak termasuk kemarin dia yang bawa sabun ke Eropa tau? Dia yang bawa sabun. Karena dia keen reader, dia pembaca yang sangat rajin. Dia membaca buku-bukunya Avicenna siapa? Avicenna nggak tahu tuh gitu. Avicenna editor. Abusina. Tuh dia baca buku orang Arab itu, terus kemudian saat ada plague, ada masalah gitu ya. Jadi orang-orang yang pergi ke satu tempat gitu kan, ngelihat patung tiba-tiba sakit. Gitu. Oke. Nah sama dia ternyata diselidiki karena dipikirnya itu kutukan kan. Diselidiki ternyata ada tikus suka lewat gitu. Ternyata nggak higienis di areal situ. Terus kemudian dia bilang sama si yang mengepalai gerejanya, dia bilang kayaknya harus disikat nih, dibersihin. Terus dia bilang nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu sakral. Itu sakral soalnya gitu kan. Akhirnya pas lagi tidur tengah malam dia yang sabunin pakai sabun. Terus tapi ternyata gara-gara itu seminggu, 2 minggu sampai beberapa bulan kemudian nggak ada lagi yang sakit setelah berdoa di tempat atau di goa yang sama. Lalu kemudian dia bilang, lu lihat kenapa nggak ada yang sakit? Kenapa? Karena pas lo tidur gue sikat. Berarti itu yang dia melepaskan stigma ini juga dong, kayak spiritual gitu, yang kayak percaya tahayul gitu-gitu dong, berarti lebih ke science gitu ya? Iya, dia sangat scientific. Jadi kalau zaman sekarang bilang pelukis atau artis itu kebalikan daripada science, di zaman dulu, utamanya di zaman Renaissance, enggak, justru seni yang membawa keilmuan. Oke. Nanti kita coba kulik lagi tuh soal Leonardo da Vinci. Ternyata emang luar biasa story-storynya. Oke, ini udah pertanyaan terakhir nih Om Jade. Ternyata pesan untuk penonton yang mau terjun di industri markom. Jadi maksudnya mungkin ini untuk penonton-penonton yang masih belajar, masih gue mau di industri apa ya gitu kan. Markom kali yang oke gitu. Nah,
Apa yang perlu dipersiapin? Pesan apa nih yang sebelum terjun ke dunia Markom? Kalau mau di Markom tuh ya siap-siap belajar terus aja sih. Maksudnya kayak tadi gue bilangin, sebenarnya basicnya tuh hampir bisa kita pick up dari jalanan lah ya gitu. Kayak copywriting, selama ini masih otak lo cukup punya critical thinking yang bagus. Ya, karena ngomongin soal marketing lagi-lagi tadi gue bilangin itu kan humanistic subject ya, itu sangat manusiawi banget. Jadi selama ini bisa connect ke orang lain itu adalah marketing communication gitu kan. Cuma bedanya adalah marketing communication kemudian nyebut sebuah produk atau personanya sebuah produk gitu kan. Jadi basically ilmu apapun sebenarnya masih bisa masuk di marketing communication selama berhubungan sama manusia lain lah gitu ya. Tapi yang harus disiapin adalah sama kayak Jobs bilang, stay foolish, stay hungry. Jadi lo harus tetap terus belajar karena nggak ada last resort, nggak ada final destination di marketing communication. Yang ada cuma dari satu fase ke fase lain, dari dekade atau dari generasi satu ke generasi yang lain. Semuanya butuh treatment yang sangat-sangat berbeda. Luar biasa sesi kita kali ini, episode dari Buka Kartu kali ini. Thank you Om Jade udah hadir di episode Buka Kartu kali ini. Sungguh sangat inspiratif. Jadi intinya Markom itu adalah ilmu mengetahui manusia. Kebiasaan gitu manusia, ya. betul. Oke. Disitulah episode Buka Kartu kali ini. Buat teman-teman yang baru join, like, comment, subscribe. Itu 3 itu yang kita perlukan untuk supaya podcast kita tetap berkembang dan tetap bisa relevan dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Dan kita tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang canggih-canggih lagi gitu. Oke? Thank you, stay foolish, stay hungry. Thank you.